Rasulullah SAW menyuruh agar pintu-pintu rumah untuk ditutup, jendela-jendela ditutup. Demikian pula anak-anak kecil pun tidak boleh keluar pada waktu itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di waktu-waktu itu syayatin dari kalangan jin itu sedang bertebaran. Kalaulah kalian melihat apa yang aku lihat, kalian tidak akan berani berjalan sendirian di malam hari. Lain dunia, menguak misteri, meluruskan persepsi. Lain dunia di Roja TV. Bangun, Jenglot. Pemirsa, selamat datang di acara Lain Dunia. Menguak misteri, meluruskan persepsi. Apakah Anda mengenal dengan benda ini atau yang ini? Bagaimana dengan yang ini? Jimat diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam jumpa di Lain Dunia. Menguak misteri, meluruskan persepsi. Ketika kepercayaan diri terhadap ilahi terkikis halusinasi, terdorong keinginan yang tak terpenuhi, lalu engkau pun menggadaikan keimanan diri, maka hendak kau bawa kemana raga ini? Jimat menjadi tameng bagi kebanyakan orang di dalam berbagai persaingan dunia. Pedagang yang sepi lari mencari jimat. Para pejabat pun sibuk memburu jimat. Bahkan yang konon dikatakan seorang ahli ilmu agama sekalipun menyimpan jimat-jimat. Pemirsa, sungguh ironis fenomena yang terjadi turun-temurun di kalangan masyarakat kita, meyakini bahwa jimat bisa menjadikan perantara untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan mereka. Lalu, di manakah syariat agama Islam ini mereka letakkan? Pemirsa, bersama Lain Dunia, kita akan menguak misteri, meluruskan persepsi tentang jimat. Tidak sedikit kalangan terpelajar ataupun cendekiawan yang ikut terbawa arus fenomena yang menyedihkan ini. Kalau menurut saya sih berdasarkan pengalaman, jimat itu ya kayak benda-benda yang bisa narik kita buat wanita, atau kita ingin kaya, mendapatkan harta, atau kita ingin punya ilmu kebal. Barang mistis. Iya. Ya kalau kata orang sih fungsinya katanya buat, kalau ada isinya di dalamnya katanya buat nyembuhin orang, ya katanya. Saya juga belum ini banget itu. Setahu saya untuk kekebalan ya, seperti itu. Kalau untuk yang saya tahu. Kalau orang dulu itu pegangan ya ada yang biar sakti lah, biar melindungi badan kan gitu. Mereka make ya buat kayak kekebalan tubuh, atau buat narik wanita, atau buat mereka supaya banyak harta, atau mengeluarkan aura-aura tubuhnya mereka. Ya, percaya. Ya percaya jimat itu ya karena dulu itu katanya untuk pegangan pribadi ya gitu. Bisa dibilang percaya atau enggak, saya sih enggak, jujur saya enggak. Tapi menurut bukti-bukti memang bisa. Ya kalau dibilang percaya ada percayanya sih, tapi kalau dibilang ya percaya aja dah.
Kalau saya sih percaya nggak percaya ya, karena kata orang sih yang kayak gitu-gitu ada gitu, ilmu-ilmu hitam seperti itu ada, tapi saya belum melihat sendiri pakai mata kepala saya, jadi saya percaya nggak percaya. Kalau itu saya percaya karena itu saya yang punya apa namanya, yang saya punya itu saya punya sendiri gitu. Kalau keris ada gitu, batu-batuan mungkin ya, delima saya dengar itu. Enggak. Ya dengar-dengar dari orang-orang kayak gitu mah istilah kayak keris, apa bulu perindu, kayak semacam tombak-tombak dulu kayak gitu ya. Jimat-jimat itu kayak ditaruh di cincin atau kayak bacaan-bacaan dari kertas, kita harus menghafal. Atau ya itu benda-benda yang bisa ditaruh di dompet atau cincin. Bangsanya mistis ya, jadi kayak batu, tombak, apa itu kan kalau seandainya kita mempercayai, jadi mempercayai 100% ya itu kadang-kadang orang tuh dibikin jimat. Jimat itu ya seperti keris, batu, atau apa bulu rindu. Bertapa bisa, dan melalui dukun juga bisa, media dukun. Ya dengar-dengar dari orang tua sih kayak gitu mah, ada yang bilang ngambil dari kuburan apa dari pokoknya tempat-tempat serem gitulah. Wah, macam-macam sih Mas, ada yang bertapa, ada yang puasa mutih atau puasa geni lah, itu buat kekebalan diri. Biasanya sih dari orang-orang pintar kayak yang dibilang dukun, maaf ya gitu, seperti itu. Biasanya orang itu puasa mutih biasanya 7 hari 7 malam. Teman-teman saya salah satunya sih dia punya jimat kekebalan, jadi dia dibacok atau diapa-apain nggak mempan, nggak sama sekali nggak kenapa-napa dia. Ya itu buat itu kalau yang saya pegang buat ya namanya layu apa itu buat nyembuhin orang bisa, terus buat jaga buat jaga badan kita sendiri ada Pak. Jadi saya pernah dulu ingin masih bujangan ya, ingin dapat pacar apa gitu ya. Nah, terus baru saya puasa mendapatkan batu. Nah, itu untuk ini. Caranya saya waktu itu dikasih khasiat sama orang tua saya, suruh dipakai nanti kalau misalnya hari Jumat Kliwon itu suruh dimandiin, dikasih air kelapa hijau gitu sama orang tua saya, terus nanti kalau udah dimandiin, nah cincin itu suruh dipakai dibungkus kain kapan. Batu itu fungsinya buat orang misalnya lagi ada orang hamil kesusahan bisa dipakai gitu. Dikasih air suruh diminum. Kalau teman-teman saya pernah ke dukun, terus jimatnya ditaruh di cincin. Pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, begitulah ternyata kenyataan yang ada di masyarakat kita tentang opini jimat. Jimat ternyata diyakini oleh masyarakat kita bisa menjadi alat untuk tercapainya kebutuhan-kebutuhan mereka. Malahan bisa menjadikan sandaran setiap gerak-gerik dalam kehidupan mereka. Lalu di manakah doa-doa yang mereka panjatkan untuk Robnya yang telah menciptakannya? Robnya yang lebih dekat dari urat leher mereka. Lantas muncul satu pertanyaan besar. Apakah hukum jimat tersebut menurut syariat agama Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma ba'du. Seorang muslim harus meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya hanya Allah An-Nafi'u Wadh-Dhar wahdahu la syarikalah. Hanya Allah yang memberi manfaat dan menahan mudarat semata. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keyakinan ini kita ambilkan dalam beberapa ayat suci Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma sya Allah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memiliki untuk diriku pemberian manfaat ataupun menahan mudarat kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, surat Yunus ayat 49, ayat yang semisal dengannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi dharran wala naf'an illa ma sya Allah." Artinya, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memiliki untuk diriku sebuah manfaat. Di sini lihat, naf'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam bentuk nakirah. Artinya manfaat apapun dan kebaikan apapun tidak akan ada yang bisa memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah, thumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun." Artinya, dan apa saja yang ada pada kalian dari nikmat, maka itu berasal dari Allah. Kemudian jika menimpa kalian keburukan, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki manfaat, menahan bahaya. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat tadi di dalam surat Al-A'raf, kemudian juga dalam surat Yunus, Al-A'raf ayat 188, surat Yunus ayat 49, maka menunjukkan bahwasanya di situ terdapat pengkhususan. Karena ayatnya dalam bentuk di awal ayat peniadaan, kemudian ditetapkan. Ayat atau tata bahasa Arab jika awalnya dalam bentuk peniadaan kemudian penetapan, menunjukkan kepada pengkhususan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi ayatnya, "Qul la amliku li nafsi dharran wala naf'an." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memiliki untuk diriku mudarat ataupun pemberian manfaat. Illa, dan di sini letak pengecualiannya, penetapannya, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Menunjukkan pemberian manfaat, menahan bahaya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'in kulli lailatin bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim 3 marrat lam yadurruhu syai'un." Artinya,
tidaklah seorang hamba di waktu paginya, setiap hari, dan di waktu sorenya, setiap malam mengucapkan Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah, tidak ada yang memberikan bersamaan dengan namanya sesuatu di bumi ataupun di langit. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Diucapkan sebanyak 3 kali, maka tidak ada sesuatu apapun yang membahayakan. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, para pemirsa sekalian, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Fahadha yadullu ala annahu la yanfa'u fil haqiqati illa Allah wa la yadurru ghairuh." Artinya, ini menunjukkan bahwa tidak ada yang memberikan manfaat kecuali Allah, dan tidak ada yang menahan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 17, "Wa in yamsaskallahu bidhur fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bikhair fahuwa ala kulli syai'in qadir." Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu kesulitan, maka keburukan, maka tidak ada yang mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada, dan jika Allah Subhanahu wa taala menahan kebaikan, maka tidak ada yang mengangkatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan manfaat dan menahan mudarat, satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah, maka tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk meminta kebaikan, meminta perlindungan kecuali kepada Allah. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa tidak ada yang bisa dimintai perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya tidak diperbolehkan dan diharamkan seorang muslim untuk memakai jimat. Karena di dalam memakai jimat berarti secara hakikatnya dia adalah minta perlindungan kepada jimat tersebut, atau minta perlindungan kepada jin melalui jimat tersebut. Bahkan di sana ada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kita diharamkan untuk memakai jimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan sebuah tamimah. Tamimah adalah asal katanya jimat yang dipakai oleh anak-anak. Gabungan dari benang-benang, entah itu berwarna hitam ataupun merah atau yang lainnya, yang biasa digelangkan pada tangan, pada kaki, pada leher. Inilah disebut dengan tamimah. Tujuannya untuk menahan bahaya penyakit dari anak tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan hadis tadi, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantung sebuah tamimah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Maka di sini berarti diharamkan seorang muslim untuk memakai tamimah dan dikategorikan sebagai sebuah perbuatan kesyirikan. Kenapa demikian? Karena terjadi penyamaan antara orang yang memakai tamimah
dengan menyembah Allah. Dalam artian, orang yang memakai tamimah berarti dia menyamakan selain Allah, yaitu jimat, disamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perkara meminta perlindungan, padahal tidak ada yang pantas dimintai perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah." Barang siapa yang menggantung tamimah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyempurnakan urusannya. Di sini juga hadis menunjukkan diharamkannya secara nas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW untuk bergantung kepada jimat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam agama yang sempurna. Walhamdulillah. Tidak ada agama yang paling sempurna selain Islam. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama. Dalam perihal membentengi diri dari musibah, maka banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu. Di antara dalil-dalil tersebut adalah Nabi Muhammad SAW tadi bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, bahwa barang siapa yang mengucapkan setiap paginya atau setiap sorenya sebanyak 3 kali, Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim, lam yadhurruhu syai'. Siapa yang mengucapkan itu sebanyak 3 kali di waktu pagi, di waktu sore, maka tidak ada sesuatu apapun yang membahayakannya. Maka bacalah itu sebanyak 3 kali pagi, 3 kali sore. Saya ulangi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan salah satu cara yang lain juga penjagaan diri menurut agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah membaca bacaan di setiap sore. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca di setiap sore sebanyak 3 kali, lam tusibhu faj'atu bala. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim 3 marrat lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbih wa man qala hina yusbih 3 marratin lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi." Barang siapa yang mengucapkan bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim sebanyak 3 kali, maka tidak akan tertimpa musibah bala yang mendadak. Musibah bala yang mendadak sampai waktu pagi. Dan barang siapa yang membacanya sebanyak 3 kali di waktu pagi, maka tidak akan ada yang menimpanya bala dan musibah yang mendadak sampai waktu sore. Maka ini bacaan yang semestinya dibaca oleh seseorang ketika di waktu pagi, di waktu sore, kalau seandainya ingin lepas dari musibah. Adapun jika seseorang singgah di sebuah tempat, agar karena dianggap mitos bahwasanya kalau singgah di sebuah tempat harus minta izin kepada mbah si penunggu tempat tersebut. Kalau tidak minta izin maka tidak akan tertimpa musibah. Kalau tidak minta izin maka akan kena bahaya, mudarat dan semisalnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man nazala manzilan." Barang siapa yang turun singgah di sebuah tempat, thumma qala, "A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq."
lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Dia mengucapkan, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang tercipta. Maka tidak akan ada sesuatu apapun yang membahayakannya sampai dia pergi dari tempat tersebut. Berarti ini bacaan kedua untuk membentengi diri dari musibah dan bala. Yang ketiga, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adalah membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Amanar Rasul sampai kepada akhir ayat fansurna 'alal qaumil kafir. Dan kalau kita ingin kupas yang lain ayat ataupun amalan keempat sehingga kita bisa membentengi diri kita, di antaranya yaitu membaca sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, yaitu membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'awwadha muta'awwidun bimithlihima." Artinya, tidak ada seseorang minta perlindungan dengan perlindungan yang paling kuat dibandingkan dua surat Al-Falaq dengan An-Nas. Maka baca dua ayat tersebut, karena dia adalah cara untuk minta perlindungan dari musibah, dari bala yang paling kuat. Dan itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Pemirsa, seperti yang Anda lihat di layar TV Anda, benda ini diyakini dapat memberikan maslahat dan mudarat bagi mereka yang mengimaninya. Namun, hakikatnya ini adalah sebuah benda yang tidak bisa memberikan maslahat dan mudarat terhadap kita. Pemirsa, sudah selayaknya kita seorang muslim harus mengetahui tentang yang satu ini, agar diri kita dan diri orang lain terselamatkan dari lumpur kebinasaan dan kemusyrikan. Pemirsa, kita memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Abu Sahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain dunia, menguak misteri, meluruskan persepsi. Lain dunia di Roja TV. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran. In Jannah, there are different kinds of pleasures. We don't know them, but we know of one of them. One type of pleasure we have never experienced in this world, that we will experience in the hereafter. And that is to see Allah subhanahu wa ta'ala. And let me tell you the story of this. You are sitting in your house in Jannah, and an angel knocks on the door. When the angel knocks on the door, he says, Hayya ala ziyarat ar-Rahman. Come on, let's go visit Allah. Let's go visit Allah. You've never seen Allah yet. So you open your door and you have your Jannah-style limo waiting for you. تُعَدُّ لَهُمُ الرَّكَائِبُ. So there's a ride prepared for you. And you go
on that ride to a nice open land where there are mountains of light, pillars of gold, piles of musk. Everyone there is sitting based on their level in Jannah, and no one feels anything bad about anyone else. And we're sitting there remembering the days of this world. And suddenly, brothers and sisters, suddenly, you look above you, and there's light. Light upon light upon light. And we're all looking. And we ask the angels, is this Allah? We've never seen Allah. And the angels say, no. This is the light that precedes Allah. And while we're looking there, brothers and sisters, we hear, Assalamu alaikum ya ahl al-Jannah. Peace be upon you, O people of Jannah. And we reply back, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Oh Allah, you are peace and peace is from you. May you be glorified, O majestic one. And listen carefully, brothers and sisters. As Allah says, are you happy? Are you satisfied? And we say, Allah, how can we not be happy when you saved us from hellfire and entered us into Jannah? And Allah says, what else do you want? And we say, nothing else. And Allah says, no. Today is the day of giving. I want to give you more. What do you want? And all of us, together, we say, Ya Allah, Arina wajhak nanzur ilayk. Show us your face. We want to see you. We miss you. We've worshipped you all our life and we've never seen you. You've given us everything. Brothers and sisters, for most of us, He has given us Islam when we never asked for it. And for those who converted, He gave you guidance. Brothers and sisters, you want to see Him. You miss Him. You love Him. Ya Allah, we want to see Him. And the barriers between us and Allah will be removed. And for the first time, you will get to see Allah. You will get to see the one that created you out of nothing. You will get to see the one who created beauty itself. You will get to see the one who knows you more than you know yourself. You will get to see the one who gave you so many chances so that you can be in Jannah when we didn't give anything back. You get to see the one who's more merciful than your mother. The Sahaba, the companions asked, Ya Rasulullah, will we see him just like this? And the Prophet ﷺ said, look at the moon. Can you see the moon? And the Sahaba said, yes. He said, just like that. And by seeing Allah subhanahu wa ta'ala, brothers and sisters, it is a ni'mah, it is a pleasure that we do not comprehend in this world.